mahal guys. Dapat motor satu ini guys, second ini doang nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita sehat selalu ya. Kita ada bongkaran Ninja 250 Fi tahun 2012-2013. Jadi ini mesinnya tiba-tiba mendadak mati dan tidak bisa hidup lagi. Setelah kita cek, kita coba, jadi mesin tidak bisa berputar lagi karena ada sesuatu yang bermasalah di mesinnya. Setelah kita cek, rupanya top sentriknya lompat dari gigi timingnya ya guys. Dan penyebabnya setelah kita bongkar ini mesinnya. Nah, ini kebetulan askreknya sudah kita ganti baru ya. Jadi masalahnya itu di sini. Ini askrek yang lamanya ya. Kalau bahasa istilah apa namanya ya, spare partnya itu crankshaft ya. Bahasa Inggrisnya lah ya. Kalau bahasa kitanya askrek. Nah, ini guys. Jadi ini askrek Ninja 2,5, dia bermasalah di sini. Nah, coba saya deketin. Nah, ini guys, kelihatan nggak? Nah, ini giginya patah nih. Ini namanya gigi timing bawah. Sebentar saya besarin. Nah, ini tuh guys, kelihatan nggak? Nah, ini giginya patah satu. Itu setelah kita telusurin masalahnya kenapa? Masalahnya itu dari sini guys. Nah, ini video-video saya sebelumnya masalah CBR 150, terus yang lainnya masalah otomatis sentrik. Jadi ini dan review saya di Mega Pro ya, masalah tonjokan atau otomatis sentrik atau penekan rantai sentrik atau rantai keteng, ini masalahnya. Nah, ini ditambah guys, panjangin apa namanya, lebih panjang dari aslinya, dan ini yang saya lihat dilas ya, jadi semakin panjang. Maksudnya sih baik ya, maksudnya biar lebih kencang di sentriknya atau rantai ketengnya atau rantai kampratnya, biar lebih kencang. Cuman yang jadi masalah seharusnya ini rantainya harusnya sebenarnya diganti. Jadi seharusnya ini diganti ya guys. Kalau ini bermasalah, tujuannya ini dipanjang ini sebenarnya ya tujuannya begini, biar dia lebih nekan ke dalam karena rantai sentriknya sudah bunyi atau sudah kendor. Tapi yang bikin bahayanya dengan dipanjangin seperti ini, itu bisa mengakibatkan gigi timing yang bagian bawah itu cepat habis atau patah seperti Ninja ini. Nah, yang ini. Nah, ini guys. Tuh, patah satu dia. Kenapa dia bisa patah? Karena rantai sentrik yang ditekan dengan posisi tidak senormalnya. Kayak liatin ya. Nah, ini guys, ini cuma untuk perumpamaan aja ya. Nah, kira-kira begini. Biasanya kalau rantai itu posisi kencang nih, kalau didorong begini dia batasnya segini. Nah, setelah dia rantai itu kendor habis, otomatis sentrik ini atau tonjokan ini, kalau dia sudah kendor ke dalam begini berarti tidak sampai ya, tidak sampai dia menekan gini, makanya disambung. Inisiatifnya sih bagus yang beginian, cuman bahayanya ada. Rantai sentrik yang sudah haus, yang sudah kendor, itu dipaksa masuk begini terus. Sorry. Nah, begini sampai ke dalam, memang tidak bunyi. Cuman yang membahayakan itu di sini, di rantainya. Nah, di sini. Ini kalau dia posisinya lebih ke depan begini dengan pemakaian yang jangka panjang atau lama, itu mengakibatkan rantai ini menyungkit atau mendongkel ya gigi timing ini. Nih, dengan dipaksa ditekan begini, jadi posisi rantainya tidak sesuai dengan putarannya atau diameter gear yang di bawah. Jadi lebih banyak dia gesekan atau rantai tadi itu menyungkit atau menyongkel gigi yang di bawah ini. Nah, makanya mengakibatkan gearnya ini satu biji nih patah nih. Nah, ini patah. Nah, kalau setelah patah begini ya otomatis gigi timingnya bisa lompat dari topnya yang dari bawah ya, rantainya lompat dan mengakibatkan klepnya numbur atau bertabrakan dengan klep lain atau tabrakan dengan piston. Ini guys hasilnya setelah gigi timing bawah patah. Klep Ninja tersebut
bisa putus semua nih, patah dari batang klepnya. Ini kebetulan yang patah atau yang putus klepnya itu yang in, empat-empatnya bengkok dan putus 2. Jadi yang 2 lagi bengkok, yang 2 lagi putus. Nah ini sebenarnya yang begini nih biasanya disambung begini sih kebanyakan untuk pemakaian tertentu ya, jangan untuk pakaian jangka panjang. Kalau untuk race atau bore up atau untuk pemakaian racing atau balap itu mungkin nggak masalah karena pemakaiannya tidak terus menerus. Tapi kalau untuk harian diusahakan jangan deh, mending kita ganti aja part-part yang rusak kayak rantainya, otomatisnya atau tonjokan ini kita ganti yang mana yang rusak, itu lebih awet. Terus ya kemarin kita membahas masalah botol klep ya. Nah ini botol klepnya. Sebenarnya botol klep sama klep itu fungsinya sama semua ya di mesin 4 tak ya, atau di mesin motor 4 tak. Nah ini yang kemarin kita bahas di motor Beat injeksi yang saya review. Nah ini kalau originalnya itu tidak goyang sama sekali. Ini botol klep yang belum kita pasang ya, yang di headnya. Ngetesnya gampang kok, begini aja nih. Kita tekan dengan kuat bagian belakang, kita tarik begini. Tuh, kalau kita tekan begini, klepnya balik sendiri dia. Berarti ini tidak ada kebocoran. Nih, tuh dia nggak bakalan keluar dia. Kita tarik gini dia tuh, balik lagi dia. Nih. Nah ini berarti botol klepnya tidak ada kebocoran. Ini oke. Yang di headnya kebetulan tidak ada masalah ya. Untungnya headnya ini tidak bubar atau tidak rusak headnya. Nih cuman ganti klepnya aja 4 biji. Ini kita ganti klep-klepnya. Nah ini kita ganti, sama botol klepnya sudah kita pasang, udah ganti baru semua. Atau timing topnya lompat berubah dari posisi sebenarnya ya, ini bisa, yang paling fatal ini bisa bubar ya, head ini bisa bertabrakan semua di sini, klep head, klep block semua ini bisa jadi tidak bisa terpakai lagi, harus diganti. Oke, jadi masalahnya di motor ini sebenarnya cuman karena rantai keteng ini tidak diganti. Rantai keteng ini tidak diganti tapi diakalin seperti ini. Ini yang bahaya banget untuk jangka pemakaian lama. Nah, saya pernah lihat juga yang model begini, tonjokan ini. Ini sebenarnya semua motor sama ya guys, tonjokannya atau otomatis sentrik ini ya. Cuman paling modelnya aja beda. Terus dalamnya beda. Kalau yang model Ninja Satria FI itu model per dalamnya, kayak pegas gitu. Nah ini kalau sistem kerjanya sama aja, modelnya begini dia. Nah kalau kita tarik ke belakang, kita lepas dia, nah dia nonjok dengan kuat. Kalau Ninja ini biasanya lebih bagus ya, Ninja 2,5 ini. Otomatisnya Ninja 2,5 CBR 250 yang 2 silinder. Ini otomatisnya lebih bagus dia daripada motor CB 150, Honda Versa, terus motor-motor Beat, Mario itu otomatisnya agak lebih lemah. Kalau ini karena bahan dalamnya lebih bagus dia. Jadi kebanyakan ini jarang rusak sebenarnya. Biasanya kelemahannya itu di rantainya. Kalau kayak di Ninja yang model-model mesin double cam ya, atau double knock-on as. Nah ini masalah besarnya di sini. Ini sudah ditambah atau sudah disambung. Kalau barang originalnya ini kebetulan kita sudah dapat, walaupun dengan pemesanannya yang agak lama. Nah ini kebetulan saya saranin ganti juga ke konsumennya. Nah ini guys, ini barang originalnya Kawasaki, punya Ninja 2,5 FI 2 silinder ya. Nah ini tuh, ini sudah ditambah guys. Ini bedanya tuh, ini bedanya guys. Nah ini sini udah dilas, bekasnya sudah dilas. Kalau di motor, jadi gini, kalau di motor GL Pro, Mega Pro, Tiger atau Newtek, mesin-mesin Newtek itu ini kebanyakan disambung atau ditambah. Ini mungkin dengan gigi timing rusak itu pun bisa diganti, bisa diganti gigi timingnya aja. Gigi timingnya aja bisa diganti. Jadi kalau motor Ninja ini, dia repotnya ada. Ketika gigi timingnya rusak, nah ini ketika gigi timingnya rusak, ini dia tidak ada ininya aja gigi timing, karena ini sudah nyatu jadi satu set di askrepnya, dan ini askrepnya mahal banget ya. Nah ini
Kalau di Mega Pro, Newtek, Mega Pro lama, Honda Tiger, sejenis GL series, itu kalau ini rusak karena habis atau gigi timingnya habis, ada di review saya di masalah Mega Pro, gigi timingnya habis karena sentriknya sudah di tonjokannya disambung. Ini bisa diganti ininya doang, tapi askernya nggak usah diganti karena dia ada jualan ini dan bisa dipasang. Sistemnya copot pasang ya, bisa dipasang atau dicopot diganti. Nah kalau ini tidak bisa guys, asker Ninja ini. Nah diganti, dia harus satu set. Ini udah dari pabrikannya sudah dicor, sudah di klaim ya, atau sudah dipatenin dari sana, jadi satu set askrek. Nah ini guys, nah ini, dan harganya nggak murah. Jadi untuk teman-teman yang punya Ninja, lebih baik rantainya, kalau sentriknya atau rantai ketangnya sudah bunyi, mending diganti aja ya tonjokannya, karena resikonya seperti ini nih, sentriknya lompat atau gigi timingnya lompat dari topnya, yaitu klep bengkok, askrek bisa harus ganti. Itu yang paling parah lagi, bisa headnya bisa rusak karena tabrakan klep, jadi headnya bisa bubar atau nggak bisa dipakai lagi. Askrek bisa diganti, bisa minta ganti juga karena blok piston sama klep bertabrakan, jadi mengakibatkan stang seher bengkok atau metalnya kena juga. Karena motor ini kan masih memakai metal ya guys, tidak memakai bearing atau seperti motor yang lainnya yang umumnya itu pakai bearing, dia bearing askrek kanan kiri. Kalau dia pakai metal seperti mobil ya, mesin mobil sama dia. Nah itu masalahnya kalau rantai sentriknya diakalin seperti ini. Dompetnya terkuras banyak nih guys kalau udah seperti kayak gini. Oke, ini coba kita rakit. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan pemasangan dan spare part yang sudah kita sediakan. Oke guys, kita coba rakit ya. Hey, yo, Alden. Hey, Ross, sauce it up. Oke guys, ini Ninja 250 sudah selesai ya, sudah dirakit, penggantian askrek, penggantian klep, penggantian botol klep, penggantian rantai sentrik, penggantian tonjokan sentrik. Ini part-part yang sudah kita ganti. Ini namanya askrek ya guys, bahasa kerennya crankshaft. Nah ini yang bermasalah di gigi timing patah ya, ini akibatnya klep pada bengkok semua, botol klep pecah. Nah ini botol klepnya sudah diganti nih, sama klep-klepnya yang pada patah ya.
Ini rantai ketangnya, atau rantai sentrik, atau rantai kamprat. Pokoknya sebutannya itulah. Dimanapun sebutannya beda, tapi tujuannya sama ya. Ini karet tensioner sudah kita ganti, tonjokannya ini yang masalah besarnya. Jadi ini yang jadi permasalahan besar, Ninja 250 bisa menghabiskan dana besar. Masalah besar jadi besar. Jadi ini guys, ini sudah ditambah dan sudah dilas. Tujuannya bagus, cuman akibatnya yang fatal. Kalau mesin ini atau semua engine atau semua motor dipergunakan tidak full untuk sehari-hari diakalin seperti ini untuk keperluan kepentingan race atau balap atau kompetisi atau apa, mungkin nggak masalah ya guys, karena setelah balap itu pasti nanti mesin dicek kembali atau dibongkar lagi. Kalau untuk hari-hari, untuk harian, resikonya besar karena mungkin pengecekannya tidak seperti motor kompetisi atau motor balap. Nah ini yang mengakibatkan Ninja 250 bisa habis banyak nih guys. Kalau dihitung-hitung ganti seperti ini semua, ya bisa beli motor second 1, dapat motor second 1. Dan ini Ninjanya sudah beres, sudah oke. Coba nanti kita hidupkan ya. Sudah dirakit kembali. Coba kita hidupin. Nah ini guys, nah ini mesinnya. Coba kita tutup knalpotnya ya, karena dia pakai knalpot racing. Nah ini guys, halus ya mesinnya. Oke mantap, sudah halus mesinnya, siap riding kembali. Kebetulan ini pemiliknya ladies ya, cewek yang pakai. Nah ini guys, sudah oke ya. Jadi gitu teman-teman, apapun motornya yang masih 4 tak ya, yang memakai penggerak rantai sentrik, apapun itu bentuknya, bagusnya kalau ada kerusakan atau ada suara yang aneh dicek dulu. Boleh diakalin, tapi tanya dulu ke mekanik yang ngakalin, kira-kira itu lama atau tidak, pengaruhnya apa akibatnya, kira-kira gitu. Ini tadi sudah saya bahas di Ninja 2,5 dan di video saya sebelumnya. Resiko terbesar ini kalau dipanjangin, niatnya bagus sih biar tidak keluar biaya banyak, tapi setelah ini biayanya lebih banyak. Ini akibatnya. Dan kalau di Ninja 2,5 ini kan gigi timing bawahnya rusak, ya tidak bisa ganti gigi timingnya aja. Timingnya ini nih harus ganti segelondong gini nih, harus segelondong begini nih. Mahal guys, dapat motor satu ini guys, second ini doang nih, ini aja nih askrek doang nih. Kalau motor lain bisa diganti ininya aja, kayak Honda Tiger, Mega Pro, bisa diganti ininya doang. Kalau ini harus gelondong gini gitu guys. Jadi harusnya biayanya tidak segitu besar ya, kalau cuman ganti sentrik, tonjokan atau yang lainnya ya taruhlah 3 jutaan mungkin habis ya, kalau memang itu lebih kondisinya lebih parah ya. Tapi ini bisa dapat motor second guys, satu, kira-kira gitu. Oke, untuk Ninja 2,5 nya sudah oke. Oke guys, sudah mantap, motor sudah ready kembali 100% oke. Thank you.